Salam sapa, ucapkan Assalamualaikum hadirin semuanya. Maluku Utara. Terima kasih, Kak. Maluku Utara. Subajo. Terima kasih, Subajo. Thank you ya Maluku Utara. Terima kasih, Kak. Udah kompak, lengkap lagi. Sama-sama sayang. Selanjutnya kita ke Provinsi Maluku. Halo, Kak. Maluku ada? Halo, Kak. Ada, Kak. Halo sayang. Putranya mana sayang? Kak Wisnu kayaknya udah di room juga deh. Oh iya, halo ada, Wisnu. Kak Wisnu. Kalian ada jargon nggak? Kalian ada jargon nggak? Ada dong. Udah. Oke, Kak Wisnu siap, Kak? Siap dong. Siap ya. Ini aku mohon maaf nih belum bisa on cam, aku lagi di kampus sih, di kampus. Ada kegiatan. Oke, siap ya. Provinsi Maluku. Ale bisa. Beta bisa. Katong semua pasti bisa. Thank you. Thank you Maluku. Maluku ya? Thank you Maluku. Keren banget nih. Udah lengkap. Selanjutnya kita ke Provinsi Papua Barat. Papua Barat ada? Papua Barat? Mungkin belum hadir ya. Kita ke Provinsi Papua ada? Papua? Ada, Kak. Oke, putranya mana sayang? Sepertinya Putranya mana? tadi katanya udah join, Kak. Sebentar, Kak. Oke, ada jargon nggak? Ada dong, Kak. Itu ada, Lukinya mungkin tadi lagi di jalan, Kak. Jadi mungkin kurang mendengar. Oke, boleh langsung ke jargon ya. Oke, aku izin mewakilkan ya. Jalan kaki menyapa mentari, berlari kecil menyapa dunia. Perkenalkan, saya Bintari bersama partner saya Luki Arta dari Papua. Papua, seada untuk Indonesia, hidup bumi cendrawasih. Terima kasih. Terima kasih Papua. Selanjutnya kita ke Provinsi Papua Selatan. Papua Selatan ada? Ada Kak Deli. Halo Kak Iki. Papua Selatan mana nih, guys? Aku aja deh, aku Papua Selatan. Boleh jargonnya, sayang? Ismi, pasanganku ada nggak? Aku selingkuh dulu dong. Iya, Iki, kamu jangan Papua gitu Selatan dong. belum ada. Masa yang diajak Kak Ismi bukan aku? Ya, Kak Rika marah. Kan pasangan provinsi aku tetap cinta sama Papua Selatan. Oh, kamu nggak cinta sama VPD-mu? Cinta mati nggak tuh? Papua Selatan mungkin belum hadir ya, guys. Kita langsung ke Provinsi Papua Tengah. Papua Tengah ada? Ada, Kak. Ada, Kak. Putrinya mana? Lagi sholat, Kak. Lagi sholat Isya. Oke, ada jargon? Ada, Kak. Oke, boleh. Papua Tengah bersinergi dan menginspirasi untuk negeri. Udah, Kak. Oke, terima kasih Tegar. Walaupun jomblo ya, tetap dia Oke, nggak apa-apa. Nanti kayak Adrian ya. Adrian tetap semangat dalam jargonnya. Lanjut kita ke Papua Pegunungan. Papua Pegunungan ada? Ada, Kak, hadir. Hadir. Putranya mana, sayang? Oh, lengkap ya. Ada jargon? Ada tentunya dong, Kak. Oke, lanjut. Yuk, Papua Pegunungan, Sajojo. Papua Pegunungan bersinergi. Untuk ada pantunnya nih, Kak. Jalan-jalan ke Papua Boleh. Pegunungan.
Di Cakep. sana banyak budaya. Jangan lupa mampir ke Cakep. ibu kotanya. Papua Pegunungan Jaya Wijaya. Ora. Cakep. Horas. Oke, thank you ya Papua Pegunungan. Selanjutnya kita ke Papua Barat Daya. Papua Barat Daya ada? Hadir, Kak. Hadir, Kak. Putranya OED lengkap ya, walaupun di provinsi terakhir, walaupun diucapkan di terakhir, kalian tetap lengkap. Ada jargonnya? Ada dong. Boleh. Papua Barat Daya Terpantau dari jauh jauh untuk menjadi terdepan. Widih, keren banget. Thank you ya Papua Barat Daya. Buat teman-teman yang belum rename namanya, Duta 7, nama kalian, kemudian dari provinsi mana, boleh langsung diganti ya teman-teman. Selanjutnya kita akan, oke, yang izin off cam boleh. Nanti izin juga ke HRD ya, jangan lupa ya. Juga jangan lupa diingatin lagi teman-temannya di reminder pasangan-pasangannya yang belum hadir agar tetap hadir. Juga teman-teman kalian ya, kalian tuh harus solid guys. Dari 38 provinsi. Mungkin aku pengen nanya deh, teman-teman pada on cam ya, jangan nggak on cam. Kalian izin. Ini baru 65. Ini udah sama Fasil. Aku pengen teman-teman reminder lagi di grup kalian, di grup general buat mereka itu masuk karena coaching kita pada malam hari ini akan segera kita mulai. Sebelumnya ada yang tahu nggak sih tema coaching kita pada malam hari ini apa? Pentingnya budaya Oke, Frinda boleh. Baik Kak, terima kasih atas kesempatannya. Jadi kalau untuk coaching pada hari ini, temanya itu mengangkat tentang pentingnya budaya literasi dalam dunia pendidikan. Wede, terima kasih Frinda. Ada lagi yang lain? Izin Kak. Oke, boleh. Oke, mungkin memperbaiki temanya itu pentingnya budaya literasi di dunia pendidikan. Tadi kata dalam. Oke. Terima kasih. Sama-sama. Jadi benar ya teman-teman, coaching kita pada malam hari ini bertemakan pentingnya budaya literasi di dunia pendidikan. Nah teman-teman, kalau misalnya ada mendengar kata-kata pentingnya literasi yang terbesit di dalam pemikiran kalian itu apa aja sih? Aku pengen yang berani mau siap tentang yang aku tanyakan. Oke, Frinda boleh. Frinda duluan nih. Boleh, Frinda? Baik Kak, terima kasih atas kesempatannya. Jadi berbicara tentang pentingnya budaya literasi di dunia pendidikan itu, menurut saya atau perspektif saya itu adalah ketika berbicara tentang literasi itu bukan hanya sekedar bagaimana membaca, bagaimana menemukan informasi dan berbagai hal, tetapi lebih kepada apa yang informasi kita dapatkan itu adalah bagaimana kita bisa kritis dalam menanggapi itu. Bagaimana kita informasi tersebut bisa kita kritis menerima, menganalisa, sehingga kita bisa mencerna dengan baik apa sebenarnya informasi yang kita dapatkan, seperti apa impact-nya dari apa yang sudah kita pelajari atau kita baca gitu. Karena kalau berbicara literasi tidak hanya semerta-merta, oh kita membaca, oh kita mendapat informasi baru, tapi tidak ada gunanya jika kita tidak menggunakan daya analytical kita dan critical thinking kita dalam menangkap dan menyimak serta memahami apa dari isi yang kita baca dari informasi dari buku entah dari sumber manapun. Terima kasih. Pede, terima kasih Frinda, bener banget ya. Menurut pendapat Frinda tadi, mungkin teman-teman di sini sudah ada nih pemateri coachingnya, boleh disapa nih ya teman-teman. Kalian boleh panggil Kakak Eri, namun juga boleh panggil Bapak. Karena kebetulan beliau adalah gurunya Deli, jadi Deli panggilnya Bapak, mungkin teman-teman boleh manggilnya Kakak. Disapa dulu nih teman-teman. Halo. Halo Kak Eri. Halo Kak Eri. Halo Mbak. Halo Kak Eri. Halo Pak Eri. Halo teman-teman.
Oke, baiklah teman-teman, karena kita sudah memulai absen tadi, alhamdulillah semangatnya teman-teman untuk mengikuti coaching ketiga kita pada hari ini. Dan kebetulan materi inspiratif kita pada malam hari ini sudah hadir, maka kita akan memulai acara coaching ketiga kita pada malam hari ini dengan tema pentingnya budaya literasi di dunia pendidikan. Baiklah, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat malam buat kita semua. Widih, enggak ada yang jawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam juga Kak Deli. Selamat malam ya teman-teman. Jadi semangat nggak nih untuk mengikuti coaching kita pada malam hari ini? Semangat ya semuanya. Semangat dong Kak. Oke, baik. Sebelumnya izin mengucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah hadir dari 38 provinsi. Kemudian juga izin mengucapkan terima kasih kepada fasilitator yang sudah hadir pada coaching ketiga pada malam hari ini. Juga terima kasih sebanyak-banyaknya kepada pemateri kita yaitu Pak Eri Afrizal, SPD GR, dan terima kasih juga kepada Bapak PD kita telah hadir dalam coaching ketiga pada malam hari ini. Baiklah, karena pemateri sudah ada baiknya kita langsung ke pembacaan CV pemateri coaching ketiga pada malam hari ini. CV pemateri kita pada malam hari ini yaitu atas nama Pak Eri Afrizal, SPD GR. Kemudian Pak Eri Afrizal ini lahir pada tanggal 21 April 1988. Kemudian pendidikan beliau yaitu S1 tahun 2010. Kemudian pendidikan profesi guru tahun 2015. Kemudian sedang menyelesaikan pendidikan magister. Selanjutnya pengalaman kerja sebagai guru selama 13 tahun ya. Jadi Bapak Eri ini salah satu guru di SMA-nya Deli. Pengalaman beliau mengajar sebagai guru selama 13 tahun. Yang pertama yaitu guru bakti tahun 2010 di Aceh Barat. Kemudian guru daerah 3T tahun 2012 di Kabupaten Anambas, Provinsi Kepulauan Riau. Kemudian guru garis depan atau GGD tahun 2017 di Kalimantan Utara hingga saat ini. Kemudian adapun pengalaman kerja nih dalam organisasi dan kepemimpinan nih. Yang pertama yaitu Ketua MGMP Bahasa Indonesia SMA Bulungan, Kalimantan Utara. Kemudian Wakil Kepala Sekolah di bidang kurikulum. Dan yang terakhir yaitu Ketua Komunitas Kapten dan CEO Kapten Belajar ID Kalimantan Utara. Kemudian yang terakhir yaitu prestasi dalam 5 tahun terakhir, yaitu Pak Eri ini salah satu Duta Rumah Belajar Nasional dari Kalimantan Utara tahun 2018. Kemudian finalis Olimpiade Guru Tingkat Nasional tahun 2019. Kemudian Guru Inti Kalimantan Utara tahun 2019. Ada selanjutnya yaitu Google Master Trainer dari Kalimantan Utara tahun 2020. Kemudian ada Kapten Belajar ID Kalimantan Utara tahun 2021 dan Jawara Aktivasi Akun Pembelajaran Tingkat Nasional tahun 2021 dan tahun 2022. Selanjutnya, pengajar praktik program guru penggerak Angkatan 7 tahun 2022 dan guru inspiratif tingkat nasional tahun 2022. Wow, luar biasa banget ya teman-teman prestasi yang beliau dapatkan, kemudian pengalaman yang beliau dapatkan juga sangat-sangat menginspirasi kita pada malam hari ini. Dan tema coaching kita pada malam hari ini yaitu pentingnya budaya literasi di dunia pendidikan. Mungkin langsung saja kita
menyerahkan kepada Bapak Eri untuk memaparkan materi kita pada malam hari ini. Kepada Pak Eri dipersilakan, mungkin operator bisa di-share screen materi PPT materinya. Terima kasih, Deli. Sama-sama, Bapak. Oke, terima kasih ya untuk kesempatannya. Luar biasa nih tadi Deli bacanya profil dari Pak Eri lengkap ya. Tapi sedikit juga memperkenalkan diri kendala teknis ya di start videonya, jadi tidak bisa menyalakan videonya. Jadi ini dicoba-coba tapi juga belum bisa. Tidak apa-apa lah ya. Kita bisa komunikasi, lihat video, foto, dan lain-lain bisa lewat Instagram ataupun lewat media sosial lainnya. Jadi Pak Eri bertugas di Kalimantan Utara ya. Awalnya itu tugasnya di Aceh tahun 2010. 2010 sekarang tahun 2023 kurang lebih 13 tahun. Kemudian pindah tugas ke Kepulauan Riau. Di sini ada yang dari Aceh kah? Ada ya? Ada, Pak. Mana nih Aceh? Ada ya. Ayo, adakah dari Aceh? Pastinya ada ya, karena Duta Inspirasi ini juga mewakili dari setiap provinsi. Kemudian tugas kedua di Kepulauan Riau, tepatnya di Kabupaten Anambas. Ada juga kan dari Anambas? Pastinya ada ya, mungkin masih malu-malu. Dan terakhir, tugas di Kalimantan Utara sampai dengan saat ini. Jadi sudah bertugas sebagai guru, nah ini ada dari Anambas. Itu di 3 wilayah ya, 3 wilayah, 3 provinsi, Aceh, Kepulauan Riau, dan juga Kalimantan Utara. Bisanya kita ya, Pak Edi khususnya ya, bergerak dari Aceh ke Kepulauan Riau, ke Kalimantan Utara, itu tidak lepas karena ada kebiasaan baik ya, ada kebiasaan baik yang sampai saat ini diterapkan. Kebiasaan baik itu salah satunya adalah literasi. Nah ini pas nih materi hari ini, pentingnya budaya literasi di dunia pendidikan. Jadi nama Bapak Eri ya nih ya, Eri Afrizal, guru bahasa Indonesia di SMA Negeri 1 Bunyu. Jadi panggilnya Kak Eri ya, begitu ya Deli ya. Kalau misalkan panggil Pak Eri terlalu formal ya, Kak Eri lebih akrab gitu ya. Iya, betul Pak. Sekarang posisi Kak Eri ya, sekarang di Jakarta karena ada kegiatan rakor terkait dengan Duta Rumah Belajar dan Kapten Belajar.id. Posisi bisa berada di Jakarta juga karena kebiasaan yang baik yang kemarin dikembangkan dan sekarang hanya bergerak menerima hasil dari kinerja sebelumnya. Oke, sebelum lanjut ya ke bagian materi pentingnya budaya literasi di dunia pendidikan, kalian bisa chat dulu ya. Kalau Kak Eri bilang Sambo, apa yang kalian bayangkan? Silakan ditulis ya di kolom chat. Sambo, yo apa yang kalian bayangkan? Penjara dari Duta 8 ya, Ayuna. Baradae polisi mati ya, Bui. Ya, bagus ya. Pembunuh polisi. Seorang yang Oke, terima kasih. Oke, bagus ya. Oke, stop ya. Intinya kalian juga sudah melakukan literasi ya. Sudah melakukan literasi. Apakah ada contoh teladan dari Sambo? Coba dijawab. Ada atau tidak? Ayo. Ada ya. Ada. Oke. Ini bagusnya nih, Duta Inspirasi ya. Walaupun Sambo adalah seorang pelaku pembunuhan, namun jangan salah, jangan terlalu cepat memvonis bahwa dia itu salah dari awal sampai selesai. Pastilah manusia itu ada ya kilafnya, ada baiknya ya. Jadi jangan sampai nilai setitik ya kebaikan-kebaikan dia di masa yang lalu itu dianggap tidak ada.
ada ya, ada inspirasinya ya, yang bisa kita ambil dari Sambo. Salah satunya dia adalah Jenderal Bintang 2. Jenderal Bintang 2. Kira-kira kalau kita ingin menjadi seorang polisi Jenderal Bintang 2, mudah apa rumit nih? Tentu sangat rumit ya. Sangat rumit, bintang 2, tes polisi aja sulit lewat, dia apalagi jadi polisi bintang 2. Nah, jadi inspirasinya apa? Tapi bagus ya, tadi kalian menjawabnya semuanya ada. Walaupun yang kita lihat tadi ya di awal, kalian mengatakan polisi, baradae, pembunuh ya. Tapi kalian tidak menjudge bahwa dia adalah orang yang salah total ya. Dia salah di akhir ya. Setelah dia merasa melakukan ada sesuatu yang dia tak mampu menahan, akhirnya dia melakukan hal-hal yang di luar kemampuannya dia. Akhirnya dia membunuh. Terima kasih. Ini bagus nih, teman-teman yang ikut kegiatan ini, pemikirannya tidak ini ya, tidak ada pemikiran yang jahat ya, ada kesalahan sedikit, kebaikan-kebaikan yang pernah dia lakukan di masa yang lalu, itu tidak diabaikan. Semuanya menjawab ada tadi ya, ada inspirasi yang bisa kita ambil dari Sambo. Nah, kalian sudah melakukan literasi ya, semuanya sudah mengenal Sambo. Satu lagi nih pertanyaan, ya. Kalau misalkan Kak Eri bilang Teddy, apa yang kalian bayangkan? Teddy Minahasa. Ayo, apakah ada? Coba silakan ketik di kolom chat. Apa? Narkoba, ya, narkoba. Tahu ya kasusnya apa ya? Narkoba. Ayo, ada yang beda? Obat terlarang. Nama lain dari narkoba ya, selingkuh. Wow, keren ya. Lempar badan, sembunyi tangan ya. Oke. Tapi lebih sedikit ya yang menjawab Teddy daripada Sambo. Tidak apa-apa ya, berarti sedikit yang mengikuti cerita ataupun peristiwa dari Teddy Minahasa ini ya, daripada Sambo. Oke, tidak apa-apa. Intinya di sini, Kak Eri ingin memastikan bahwa yang mengikuti Duta Inspirasi ini bukan sekedar mengikuti, tapi juga melihat, memantau, mengamati perubahan-perubahan yang terjadi di Indonesia ya, khususnya ya, lewat media sosial. Tadi lewat pertanyaan Sambo dan Teddy Minahasa. Oke, next. Selanjutnya. Nah, kalau kalian mendengar apa itu literasi, bisa dibayangkan ya, literasi itu kira-kira apa? Ayo. Membaca. Ya, membaca. Membaca pakai M ya. Menganalisa. The way how to think critical, the way how to think critical. Memahami ide secara visual. Thank you ya. Wow, luar biasa ya. Oke, kita lanjut ya. Yang pasti kalian sudah memiliki pemahaman awal terkait dengan apa itu literasi. Silakan next. Jika kita lihat di Kamus Besar Bahasa Indonesia, literasi itu adalah kemampuan menulis dan membaca. Bukan itu saja arti dari literasi. Arti literasi yang kedua, pengetahuan atau keterampilan dalam bidang atau aktivitas tertentu, misalnya dalam bidang komputer. Ini arti yang ketiga nih, kemampuan individu dalam mengolah informasi dan pengetahuan untuk kecakapan hidup. Jadi, definisi dari literasi ini bukan hanya baca tulis, tapi juga merupakan sebuah pengetahuan dan keterampilan pada bidang tertentu. Bahkan, orang yang mampu mengolah informasi dan pengetahuan itu juga merupakan orang-orang yang memiliki kemampuan literasi yang baik. Jadi bukan baca tulis saja ya, literasi itu. Oke, next. Nah, sekarang kita akan masuk ya. Apa sih pentingnya literasi dalam dunia pendidikan? Kalau kalian yang masih sekolah, menambah wawasan. Ada yang sudah tamat sekolah kan nih? Semuanya masih sekolah ya? Semuanya udah kuliah.
Pak Ada. sudah kuliah, Bapak. Oke. Sama lah, Pak. Saya udah lulus, Pak. Udah lulus ya. Nah, Kuliah. apa pentingnya literasi dalam dunia pendidikan? Kalau di SMA itu ada ya, ada kegiatan literasi yang memang harus didesain oleh pihak sekolah. Misalnya 15 menit sebelum proses pembelajaran akan dilaksanakan, itu ada literasi dulu, literasi baca. Kalau memang dia senang menulis, ya sudah dimanfaatkan untuk kegiatan menulis. Nah, di saat kalian dulu di SMA ya, bagi yang sudah kuliah ataupun yang sekarang masih sekolah ya, adakah kegiatan literasi di sekolah kalian? Silakan, ayo dijawab. Ada ya? Ada, Pak. Membaca sebelum memulai pelajaran. Ada. Bagus ya kalau ada ya. Oke, di sini Kak Eri mau memberikan sedikit nasihat lah ya, seperti itu, ataupun seperti wejangan ya, bahwa kalau kalian sudah pernah ya, sudah juga mencoba membaca, jadikan kebiasaan literasi ini, mau membacakah, menuliskah, itu adalah aktivitas yang harus kalian lakukan setiap hari. Coba ya, harus dilakukan setiap hari. Karena yang namanya kita rezeki ya, pekerjaan, kita tidak tahu. Bisa saja dari kebiasaan kita membaca, materi yang kita baca, bisa saja materi yang kita baca itu yang nanti akan mengantarkan kita di dunia kesuksesan ya, di dunia kerja. Jadi posisi kita ini kan sama ya, seperti Kak Eri dulu ya, tugas di Aceh pada tahun 2010. Pak Eri memang tinggalnya di Aceh ya, pada tanggal 26 Desember tahun 2004 juga merupakan korban tsunami. Keluarga ada yang meninggal, namun dalam kondisi yang terbatas, kita tidak menjadikan masalah kita itu sebagai hambatan untuk kita terus berkembang. Ada satu skill ya yang Kak Eri punya, yaitu kebiasaan membaca dan mengembangkan imajinasi terkait dengan hitung-menghitung. Itu yang terus dipelajari, dikembangkan. Nah, kalian kan pasti juga punya skill ya. Ada sesuatu yang kalian rasa jika skill itu kalian kembangkan, bisa saja skill itu yang nanti akan membawa kalian ke dunia kerja yang kalian impi-impikan. Nah, jadi itu harus terus dikembangkan. Kalau Kak Eri dulu senang matematika, membaca, itu yang dikembangkan. Dari tahun 2010, setelah selesai kuliah, mengikuti program dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Riset, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ya pada saat itu, ditugaskan di Kepulauan Riau. Itu dasarnya karena kita memiliki kebiasaan membaca. Jadi pas dites, kita bisa lulus dengan maksimal. Ditugaskan, kemudian dikuliahkan lagi ya, di profesi sampai lulus, dan sekarang diangkat menjadi pegawai negeri sipil di Kalimantan Utara. Sekarang disekolahkan lagi ya, di program kerjasama pemerintah untuk jenjang magister di Universitas Yogyakarta. Nah, itu berdasarkan kebiasaan baik tadi tuh. Senang membaca, senang mengembangkan inspirasi dalam hitung-menghitung ya, baik di sistem ataupun secara manual ya, kerjanya di komputer. Nah, jadi saran Kak Eri ya kepada kalian semua, jika kalian sudah terbiasa ya membaca, menghitung, kalian yakin itu adalah kebiasaan yang baik, ya itu terus dikembangkan. Karena Kak Eri yakin ya, kebiasaan yang baik yang kalian miliki itu nanti yang akan membawa kalian ke dunia pekerjaan yang paling kalian impi-impikan. Pasti itu. Next ya. Nah, di sini nanti akan terlihat ya, orang yang menjadikan kebiasaannya menjadi sebuah budaya, dan orang yang tidak menjadikan kebiasaannya menjadi sebuah kebiasaan atau budaya ya. Jadi ada perbedaan kebiasaan dengan budaya. Kalau kebiasaan itu terus dilakukan, maka akan menjadi sebuah budaya. Makanya disebut budaya literasi. Tapi kalau memang kebiasaannya dilakukan, tiba-tiba besoknya nggak dia lakukan, nah itu tidak bisa ya berkembang nantinya. Next ya. Sekarang kita akan masuk di poin pentingnya ya dalam mengembangkan budaya literasi dalam dunia pendidikan. Ini latar belakangnya.
Budaya literasi sangat penting dalam pendidikan karena membantu peserta didik untuk mengembangkan keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk berhasil di dunia yang semakin kompleks dan berubah-ubah dengan cepat. Jadi sadar ataupun tidak, kita mau paham ataupun tidak, dunia sekarang ini terus berkembang. Sangat pesat perkembangannya. Dan kalian dipersiapkan untuk generasi emas Indonesia ya pada tahun 2045. Mungkin yang ikut kegiatan Duta Inspirasi ini tahu ya, ada apa sih di tahun 2045? Mungkin bisa di chat ya. Ada apa pada tahun 2045? Ada yang bisa menjawab? Tahun Indonesia emas. Berumur 1 abad. Indonesia 100 tahun, generasi emas Indonesia ya. Wow, luar biasa. Nah, kalau kita usia produktif lebih banyak, betul ya. Bonus demografi, wow, luar biasa. Ini tanda ya bahwa kalian juga banyak melakukan kegiatan literasi ya. Bukan hanya baca buku, main media sosial aja ya, tapi juga melihat perkembangan yang ada di Indonesia saat ini. Jadi tahun 2045 itu adalah sebuah visi untuk menjadikan Indonesia sebagai negara maju dan makmur ya pada tahun 2045. Karena pada tahun 2045 itu Indonesia masuk pada tahun ke-100 dalam proses kemerdekaan. Visi ini diumumkan oleh Presiden dan menjadi tujuan nasional yang diusung oleh pemerintah Indonesia. Nah, jadi pada tahun 2045 ya, kalau sekarang usia kalian ini rata-rata 20-an ya. Ada yang sudah masuk 20 kah? Sudah, Kak. Ada. Kalau tahun 2045, nah posisi kalian itu sebagai siapa ya? Ayo. Presiden, Kak. Presiden ya, pekerja ya. Bisa jadi pejabat, bisa General jadi manager, presiden, Kak. manajer ya, pengusaha. Ya, pasti sesuai dengan cita-cita kalian ya. Iya, dahsyat ya jadi menteri. Nah, pada tahun 2045 usia pemuda itu lebih banyak ya daripada generasi kolonial ya. Yang paling banyak itu usia milenial. Kalian-kalianlah yang jadi pemimpin pada saat itu. Yang kolonial itu sudah tidak lagi bekerja ya. Yang kolonial itu yang sudah tua-tua ya. Nah, atas dasar inilah karena memang dunia kerja ke depan akan makin sulit dan rumit, diharapkan ya kebiasaan literasi ini perlu kalian budayakan supaya bisa bersaing dengan sehat di masa yang akan datang. Next. Kesalahan ya dalam menulis skop 1. Oke, ini yang pertama ya. Jika kita rajin ya melakukan kegiatan literasi, maka tentunya kita akan mengalami peningkatan dalam membaca dan menulis. Dengan membaca buku dan artikel, peserta didik dapat memperluas kosakata mereka dan meningkatkan pemahaman mereka tentang topik yang berbeda. Sementara itu, menulis secara teratur membantu peserta didik memperbaiki tata bahasa dan gaya penulisan mereka. Ini poin pertama. Kalau kita rajin membaca dan menulis, pasti ya kemampuan membaca kita akan menjadi lebih baik. Dan juga kemampuan menulis kita pasti akan menjadi lebih baik. Beda halnya kalau orang jarang membaca dan jarang menulis, pasti ya tulisannya berantakan, cara bacanya juga berhambur ya. Nah, ini secara langsung ya pasti akan kalian rasakan jika rajin berliterasi, pasti kemampuannya membacanya dan menulisnya pasti menjadi lebih baik. Oke, next, nomor 2. Meningkatkan keterampilan berpikir kritis. Kalau kalian di
kuliah ya, ada tuh mata kuliah analisis wacana kritis. Gimana nih yang sudah kuliah? Adakah mata kuliah analisis wacana kritis? Ada. Sudah ada? Belum Ada ya? Pak. Enggak ada. Enggak ada, Pak. Nggak ada. Ada, Belum Pak. ada ya, belum ada ya. Kalau belum ada kemungkinan nanti pada program magister ya. Itu ada mata kuliahnya ya, ada mata kuliah terkait dengan analisis wacana kritis. Diajarkan bagaimana kita bisa berpikir secara kritis. Padahal ya, jika kita rajin membaca, ya, rajin menulis, secara tidak langsung, maka kita juga telah meningkatkan keterampilan berpikir kritis. Di sini ada penjelasannya, ketika peserta didik membaca, mereka harus memproses informasi dan membuat kesimpulan berdasarkan pada bukti yang ada. Peserta didik juga harus mengidentifikasi kelemahan dan argumen dan menganalisis bukti yang ada. Dalam menulis, peserta didik harus mempertimbangkan pembaca mereka dan membuat argumen yang kuat. Ini secara tidak langsung ya, di saat kita banyak membaca, di saat kita melihat sebuah tulisan itu keliru, kita tahu bahwa tulisan itu keliru karena memang sebelumnya kita sudah membaca banyak referensi. Tapi kalau misalkan kita tidak pernah membaca, jarang menulis, kalau ada informasi yang keliru, ya sudah, terima semua. Nah, ini yang dimaksud meningkatkan keterampilan berpikir kritis. Tidak semua informasi itu begitu diterima, langsung share. Orang yang rajin berliterasi, kalau misalkan dia mendapatkan informasi, itu pasti putus di dia saja. Ditelaah dulu kan, dipelajari dulu, dilihat referensi lagi yang lain. Kalau memang benar dan benar-benar bermanfaat, pasti akan diteruskan. Tapi kalau tidak ada, manfaatnya malah merugikan orang lain, maka pesan tersebut tidak akan diteruskan. Nah, kira-kira nih, posisi kalian gimana nih kalau dapat pesan berantai ya, langsung diteruskan atau dipelajari dulu? Dipelajarin dulu. Dipelajari dulu, Kak. Pelajari dulu ya. Ya. Oke, siap. Jadi di saat kalian sudah mempelajari sebuah tulisan, sebelum kalian meneruskan ataupun mempublikasi, maka pada dasarnya kalian sudah melakukan kegiatan yang namanya berpikir kritis. Nah, itu biasanya muncul kalau memang budaya membaca dan menulis itu sudah diterapkan. Tapi kalau orang yang jarang membaca dan menulis, wah, selesai sudah ya, dapat pesan, dianggap lucu dan aneh, sudah diteruskan. Oke, next. Yang ketiga, menjembatani kesenjangan pembelajaran. Ini ya, KRI ini sering nih menerapkan pola ini. Yuk kita lihat dulu ya definisinya. Peserta didik yang kurang terampil dalam membaca dan menulis seringkali mengalami kesulitan dalam memahami materi yang dipresentasikan oleh guru atau dalam mengekspresikan pemikiran mereka dalam tulisan. Budaya literasi membantu siswa ya, peserta didik mengembangkan keterampilan yang diperlukan untuk berhasil di kelas dan di dunia kerja. Maksudnya apa ya? Coba nih kalian baca sebuah tulisan ya, baca sebuah tulisan. Setelah kalian baca, kalian pahami, coba tuliskan apa yang sudah kalian baca dan pahami. Bisakah kalian tuangkan menjadi tulisan? Nah, orang yang sudah terbiasa membaca dan menulis, apa yang dia baca dan dia pahami, mudah saja dia tuangkan menjadi sebuah tulisan. Bukan hanya yang dibaca dan ditonton ya, dilihat aja sekilas, karena kebiasaan dia menulis itu sudah membudaya, apapun yang dia lihat mudah saja dia tuangkan menjadi sebuah tulisan. Nah, jadi ini juga bagian ya dari keterampilan yang dari tahun 2000, sesudah tsunami ya, tahun 2004-2006 ya, tanggal 24 tahun 2006, itu kebiasaan ini terus KRI kembangkan ya. Kalau ada sesuatu yang menarik, ya sudah, coba tuliskan, mampu ataupun tidak. Kalau misalkan ya di sekolah ya, contoh nih, kalian diminta untuk
mempresentasikan sebuah materi, ya, mempresentasikan ataupun menghafal sebuah materi. Nah, jadi materi tersebut sebelum dipresentasikan dipelajari dulu. Setelah dipelajari bukan langsung dipresentasikan. Coba dituangkan dulu dalam bentuk tulisan apa yang sudah kita pahami. Mampukah kita tuangkan dalam tulisan? Kalau mampu, pasti ya, kemungkinan besar pada saat kita presentasi, maka apapun yang akan kita sampaikan nantinya pasti lebih terarah dan terukur. Nah ini ya, mudah-mudahan kalian juga melakukan hal yang sama ya, dalam upaya untuk meningkatkan budaya literasi ya dalam dunia pendidikan. Ini salah satu pola yang perlu kalian terapkan. Kayak diulang ya, menjembatani kesenjangan pembelajaran. Peserta didik yang kurang terampil dalam membaca dan menulis sering sekali mengalami kesulitan dalam memahami materi yang dipresentasikan oleh guru atau dalam mengekspresikan pemikiran mereka dalam tulisan. Budaya literasi membantu siswa mengembangkan keterampilan yang diperlukan untuk berhasil di kelas dan di dunia kerja. Jadi ya, kesimpulannya untuk poin yang ketiga ini, jika kalian membudayakan literasi membaca dan menulis, maka apa yang kalian lihat, apa yang kalian baca, apa yang kalian pahami, maka akan mudah kalian tuangkan, baik dalam bentuk tulisan ataupun secara lisan. Yakinkan itu, pasti. Kalau kalian sudah terus berupaya ya mengembangkan kemampuan literasi kalian, pasti nanti akan mudah. Yang kalian lihat, yang kalian baca, yang kalian pahami, mudah saja kalian sampaikan, baik secara lisan ataupun tulisan. Next. Yang keempat, meningkatkan kreativitas dan imajinasi. Ketika peserta didik membaca buku atau cerita, mereka membayangkan apa yang terjadi dalam cerita dan menciptakan gambaran mental tentang karakter dan situasi dalam cerita. Penulis juga memungkinkan peserta didik untuk mengekspresikan imajinasi mereka dan mengembangkan ide-ide baru. Ini ya, kalau kita yang rajin membaca dan menulis, maka kreativitas dan imajinasinya itu lebih daripada peserta didik ataupun orang-orang yang memang tidak terbiasa membaca ataupun menulis. Yakinkan itu ya, dan Pak Eri juga sudah banyak ya melihat kondisi nyata ya di lapangan, orang yang rajin berliterasi, membaca dan menulis, maka kreativitasnya, imajinasinya itu sangat luas. Kalau di dunia pendidikan ya, kebetulan KR ini di sekolah itu sebagai kurikulum. Kurikulum itu memang harus banyak imajinasi. Kalau di dalam dunia kerja, di sekolah, begitu guru tidak aktif bertugas, mengajar dengan baik, maka harus dicarikan solusi yang cocok untuk diterapkan oleh guru tersebut sehingga guru tersebut bisa mengajar dengan baik. Jadi harus imajinasinya itu harus berkembang. Jika sudah melihat sesuatu yang tidak elok ya, tidak baik, itu langsung ditemukan ide, kemudian langsung dipraktikkan. Nah, jadi untuk kalian ya yang mengikuti kegiatan Duta Inspirasi ini, poin keempat ini harus kalian miliki. Kalian itu harus menjadi visioner ya, orang yang mampu melihat jauh ke depan, meningkatkan kreativitas dan imajinasi. Itu akan kalian dapatkan jika budaya literasi itu terus kalian asah dan kalian kembangkan. Oke, next. Sebagai penutup ya, secara keseluruhan budaya literasi ini adalah budaya yang sangat penting ya dalam pendidikan karena membantu kita mengembangkan keterampilan dan pengetahuan yang memang diperlukan untuk berhasil di dunia yang semakin kompleks dan berubah-ubah dengan cepat. Budaya literasi juga membantu kita ya, baik sebagai peserta didik, guru, masyarakat umum, untuk bisa meningkatkan kreativitas dan imajinasi. Oleh karena itu, pentingnya ya bagi pemerhati pendidikan untuk mempromosikan budaya literasi.
Hal ini dapat dilakukan melalui program-program membaca, menulis, berbicara di kelas dan di rumah, serta dukungan dari orang tua dan komunitas. Dan apa yang kalian lakukan pada hari ini adalah bagian dalam membudayakan literasi. Jika kalian sudah menjadi duta inspirasi, maka kalian harus menebarkan inspirasi, budaya-budaya baik, cara-cara belajar yang baik kepada teman-teman, kepada orang-orang terdekat kalian, supaya juga bisa meniru praktik baik yang sudah kalian dapatkan pada saat kegiatan-kegiatan yang sudah terlaksana, mulai dari kegiatan awal ya sampai hari ini dan seterusnya. Jadi jangan sampai mentok sudah sampai di kalian. Tidak boleh seperti itu. Jadi kalian juga harus bisa menebarkan inspirasi untuk bisa memberikan efek yang lebih luas, sehingga ke depan apa yang diharapkan oleh Presiden Indonesia ya yang disampaikan pada tahun 2016, pada tahun 2045, apa yang menjadi cita-cita program nasional itu bisa tercapai. Mudah-mudahan akan tercapai ya jika kita semua bergerak serentak untuk bisa menjadikan Indonesia betul-betul ya Indonesia emas ya pada tahun 2045. Mungkin itu paparan dari Kak Eri ya. Jika ada hal-hal yang ingin ditanyakan, silakan. Kak Eri tutup dulu. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak sudah menyempatkan untuk memberikan materi yang inspiratif tentang literasi, tentang pentingnya budaya literasi di dunia pendidikan, di mana di penutup tadi Deli ada sedikit mengambil bahwasanya budaya literasi adalah budaya yang sangat penting di dunia pendidikan karena dapat membantu peserta didik ataupun yang membudayakan literasi untuk mengembangkan keterampilan dan pengetahuan mereka seperti itu. Jadi karena kita di Duta Inspirasi, jadi sangat penting banget ya kita membudayakan literasi tersebut. Jadi tidak hanya di dunia pendidikan, tapi di dunia kerja, di dunia perkuliahan ataupun di Duta Inspirasi sekalipun kita harus membudayakan apa itu literasi seperti itu teman-teman. Jadi mungkin sesi selanjutnya di sini aku udah lihat udah pada raise hand ya teman-teman, udah ada 10 anak yang raise hand. Namun kita turunkan dulu lower hand dulu teman-teman. Kita akan hitung 1 sampai 3. Mungkin Deli mau mengambil 3 anak yang mau berani bertanya kepada Pak Eri pada malam hari ini. Nanti Pak Eri akan menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian. Mungkin Kak Faris Idam di lower hand dulu. Ya, Kak Faris di lower hand dulu, Kak. Oke, kita mulai ya. Kalau misalnya aku bilang 1, 2, 3, kalian cepet-cepetan nih. Cepet-cepetan raise hand untuk bertanya ya, teman-teman ya. 1, 2, 3. Ini. Oke, di sini aku udah nampak yang pertama ya. Di sini ada Ikhtiar dari Papua Barat Daya. Kepada Ikhtiar dipersilahkan. Oke, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Perkenalkan, saya Ikhtiar dari Papua Barat Daya. Izin bertanya nih. Yang pertama, bagaimana sih cara yang paling efektif untuk bisa membuat peningkatan literasi di Indonesia ini? Nah, kan Kak Eri ini sebagai tenaga pendidikan ya. Nah, ini ada 2 kasus yang akan saya berikan. Sebagai guru, bagaimana cara Bapak misalkan ditempatkan di daerah 3T yang dimana serba kekurangan. Terus yang kasus yang kedua, di era milenial ini mungkin banyak teknologi zaman sekarang yang sungguh canggih. Nah, membuat semua orang ini serba menunduk atau fokus pada HP-nya sendiri. Nah, membuat ini budaya literasi semakin hari semakin kurang gitu, terutama dalam perihal membaca.
Nah, pertanyaan saya, bagaimana cara Bapak misalnya memberikan solusi biar kami juga memahami sebagai generasi muda cara yang Bapak berikan kepada kami bisa salurkan kepada anak-anak daerah kami, teman-teman kami di sekitar kami. Terima kasih. Terima kasih. Gimana Deli? Pak Eri jawab dulu ya, biar lebih cepat ya. Boleh Kak Deli? Pak, dijawab dulu. Oke, pertanyaan pertama kalau ditempatkan di daerah terpencil ya. Tadi tuh Kak Eri ya sudah sampaikan terkait dengan lokasi tugas ya. Pertama di Aceh, kemudian di Kepulauan Riau. Nih yang di Kepulauan Riau nih Anambas. Coba kasih gambaran bagaimana Pulau Mengkait. Ada yang bisa kasih gambaran bagaimana Mengkait? Yang di Anambas ada? Yo, kalau di Mengkait itu namanya banyak ya. Orang di situ adalah orang seringnya nyebutin ini ya, suku air. Saking pulau itu jauh dari kondisi kecukupan. Nah, jadi kan posisi Pak Eri itu di saat bertugas di Anambas itu sebagai guru SM3T, sarjana yang mengajar di daerah terdepan, terluar, tertinggal. Yaitu sudah 3T ya, terdepan, terluar, tertinggal. Jadi untuk orang-orang yang bertugas di daerah 3T itu nggak bisa langsung tugas ya, ada seleksinya juga dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Jadi kita digembleng oleh Polda, kemudian kita juga dibekali amunisi, bukan peluru ya, bekal pengetahuan dan lain-lain untuk bisa bertugas di daerah terpencil. Nah, di posisi daerah yang terpencil, kan tidak mungkin ya kita mengajak anak-anak untuk memanfaatkan TIK ya, menggunakan internet, yang nggak mungkin kan? Nggak mungkin. Tapi ada kebiasaan yang baik yang harus kita kembangkan. Kita sebagai guru ya yang ditugaskan di daerah 3T, yang sebelum kita masuk ke wilayah, tentu kita juga harus mempersiapkan bekal yang cukup untuk kita ajarkan kepada peserta didik di sana. Nah, yang paling efektif adalah buku. Kalau kita bawa laptop, nggak ada listrik, paling 2 jam, 3 jam, selesai kan? Ya sudah, nggak bisa dimanfaatkan lagi. HP juga begitu. Nah, yang bisa dibawa adalah buku. Buku yang bisa kita gunakan untuk kita bisa berbagi kepada anak-anak yang ada di daerah pedalaman. Jadi, dengan buku yang ada, kita kembangkan menjadi sebuah karya-karya yang lain. Kita ajarkan mereka bagaimana membaca, menghitung, menulis. Kita ajarkan mengapa buku itu bisa terbit. Kalau di dalam pelajaran bahasa Indonesia di belakangnya ada daftar pustaka. Kenapa daftar pustaka itu ditulis seperti itu? Kita ajari semua. Langsung mereka lihat contoh-contohnya di buku. Kenapa judulnya harus ditulis dengan huruf kapital semua? Dengan modal buku saja. Jadi memang imajinasi kita harus kita kembangkan. Walaupun hanya satu buku yang kita punya. Mengapa di dalam sebuah buku semuanya diawali dengan huruf kapital dalam sebuah kalimat? Kita ajarkan langsung mereka lihat. Seperti itu. Jadi jangan menjadikan hambatan itu sebagai halangan untuk kita terus mengajarkan hal-hal yang baik kepada peserta didik. Itu kalau guru bahasa ya, karena kebetulan kan Pak Eri kan guru bahasa. Modal satu buku mengajarkan peserta didik terkait dengan kaidah bahasa itu cukup. Buka buku. Nah, setelah satu kalimat ada tanda titik. Kenapa harus ada tanda titik? Karena itulah fungsi tanda titik. Salah satunya di akhir kalimat diakhiri dengan tanda baca. Nah, untuk berbahasa lisan, berbicara apa yang sudah mereka baca satu paragraf, silakan maju. Tuangkan kembali dalam bentuk lisan. Satu buku. Sekarang kalau kita mau bahas tentang titik koma, ada tanda petik. Kenapa harus ada tanda petik? Baru pada saat itu kita berikan penjelasan terkait dengan fungsi tanda koma dan juga tanda petik. Dengan satu buku. Jadi di sini kesimpulannya adalah di daerah 3T
kita harus mempersiapkan bekal yang cukup untuk mengajarkan anak-anak yang ada di daerah 3T untuk bisa meningkatkan kemampuan mereka di dalam membaca, menghitung, dan menulis. Jadi jangan jadikan cuma satu buku ya. Kalau orang yang mudah menyerah, dia pasti bilang, satu buku mau kita ajarkan apa? Coba, kalau memang sudah dari awal belum bergerak, sudah bilang mau mengajarkan apa, ya sudah, nggak bakalan ada sesuatu yang bisa diajarkan. Tapi sebelum kita bergerak, sebagai orang yang sudah ditugaskan di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal, semuanya harus kita perhitungkan. Nah, seperti Kak Eri ini kan, tahun 2012, ditugaskan di Kepulauan Riau, Anambas. Dari Batam menuju Tanjung Pinang, naik kapal cepat. Dari Tanjung Pinang menuju ke Anambas, itu naik kapal cepat 9 jam. Naik kapal lama itu sekitar 18 jam. Menyusuri lagi ke Pulau Mengkait, ya, sebelum Pak Eri juga dipindah tugaskan ke Siantan, dipindah-pindah juga, tapi kan sampai saat ini tidak ada kata menyerah ya, karena memang kita sebelum bergerak sudah kita siapkan semuanya. Jadi terkait dengan jika ditugaskan di daerah 3T, walaupun modal satu buku, kita harus mempersiapkan apa yang harus kita sampaikan kepada peserta didik, kepada orang-orang yang menjadi subjek yang akan kita bimbing, itu secara lengkap dan lebih konteks ya, lebih kontekstual ya, lebih nyata. Jangan kita berbicara di luar. Fungsi tanda koma adalah penjelasan, nggak boleh begitu. Sekarang nggak nyaman lagi seperti itu ya. Langsung dikasih nama, Pak. Ini ada tanda titik nih, kenapa harus ada tanda titik? Seperti itu ya. Nah, jadi itu untuk pertanyaan yang pertama. Untuk pertanyaan yang kedua ya, jika kondisi ya sekarang ya yang nggak mungkin kita elakkan ya, semua orang sibuk dengan dunianya sendiri. Walaupun di dalam kelompok, tetap mereka sibuk dengan HP-nya sendiri ya. Kadang yang dekat menjadi jauh ya, yang jauh yang terlihat dekat padahal nggak dekat, memang tetap jauh. Nah, dalam kondisi seperti ini, tentunya ya peran kita. Jadi jangan dicoba cari solusi di tingkat Indonesia ya, nggak mungkin ya. Kita ini kan punya wilayah masing-masing. Kalau guru ya di sekolahnya, kalau pejabat ya di kabupatennya. Jangan kita pikirkan secara luas ya, nggak logis nanti kan, nggak nyambung. Kalau memang posisi guru ya kita bergerak sesuai dengan kapasitas kita. Ya sudah di sekolah. Kita nggak mungkin bisa mengubah sebuah desa karena wilayah kerja kita ada di sekolah. Nah, untuk yang lain bagaimana? Kita tidak bisa mengubah, kita hanya bisa menampilkan praktik baik yang kita lakukan. Misalnya nih, di saat teman-teman yang lain sibuk dengan HP-nya, ya sudah, kita nggak bisa mengubah mereka, ya sudah, kita jangan sibuk juga dengan HP. Ya sudahlah, karena pada sibuk sama HP, ya sudahlah, saya juga sibuk sama HP. Ya jangan begitu. Kalau kita nggak mampu mengubah orang, paling tidak kita juga tidak terjerumus di hal yang sama. Nah, ini untuk posisi sebagai guru ya, di sekolah, ya sudah, posisi yang senang main HP ya, kalau kumpul-kumpul sibuk dengan HP-nya, ya kita arahkan ya, kalau sebagai guru buat aplikasi yang ada nilai pendidikannya. Kalau Pak Eri itu kan sebagai Google Master Trainer ya, kita ikut pelatihan yang difasilitasi oleh Google sampai tingkat trainer ya, itu sudah diajarkan bagaimana mengembangkan web, mengembangkan aplikasi. Tujuannya itu untuk kita bisa mengimbangi lah ya. Kita nggak bisa mengubah ya. Kita harus mencoba membuat sesuatu yang baru yang kita yakini paling tidak orang-orang yang tadi sibuk HP dengan media sosial lainnya ya, yang nggak penting, paling tidak bisa mereka buka hal-hal yang baru lah ya, yang penting, yang bisa meningkatkan literasi mereka. Jadi untuk yang kedua, yang pasti ya kita tidak bisa mengubah orang ya. Yang bisa mengubah orang itu adalah dirinya sendiri. Untuk kita ya, supaya tidak terjerumus ke hal yang sama, kita harus bisa menjadi contoh yang baik untuk orang ya. Mudah-mudahan dengan contoh yang baik yang kita terapkan, orang bisa terpengaruh untuk juga melakukan hal yang sama. Jadi kita tidak bisa mengubah orang ya. Apalagi nanti kalau misalnya, oh apa yang kau atur, kau siapa kan? Selesai kita. Jadi kita tidak bisa mengubah orang, paling tidak kita perlihatkanlah karakter terbaik kita, dan kita mudah-mudahan ya dengan karakter terbaik yang kita miliki bisa memberikan inspirasi kepada orang, dan orang tersebut bisa melakukan hal yang sama. Mungkin itu yang kedua ya, walaupun tidak terlalu mengarah, paling tidak untuk mengubah orang lain,
itu harus dimulai dengan mengubah diri kita sendiri dulu. Kalau memang orang salah, paling tidak kita tidak salah. Kita tetap pada jalur yang baik. Itu dulu ya. Ada yang lain? Silakan Deli. Bagaimana Ihtiar? Oke, mantap. Kita ada 2 pertanyaan lagi ya Bapak. Ini dari Retno. Mungkin Retno bisa mana nih ya Retno? Halo Kak. Halo, boleh nih Retno bertanya. Setelah Retno ini tadi aku lihat ada Tia. Setelah Retno langsung ke Tia. Oke, baik Kak. Thank you ya Kak Deli atas kesempatannya. Sebelumnya terima kasih banget nih sama Kak Eri atas pematerian yang luar biasa banget dan wah super duper keren deh pokoknya. Jadi di sini aku mau bertanya beberapa hal sih Kak. Yang pertama tadi kan dikatakan bahwasanya literasi itu tidak sesempit hanya soal membaca dan menulis saja gitu ya Kak. Tapi di sini makna literasi itu sangat melekat dengan si membaca dan menulis itu. Jadi di sini aku ingin bertanya, gimana sih cara nge-build habit atau kebiasaan literasi gitu versi Kakak? Karena sebenarnya aku ini adalah tipe orang yang suka menulis, tapi kalau membaca aku kurang gitu. Jadi cara nge-balancing-nya itu gimana gitu? Kalau ada tips and trick nggak nih dari Kak Eri gitu buat kita semua di sini? Thank you, Kak. Oke, terima kasih Retno ya dari Riau, Iya tetangganya betul, Kepulauan Riau ya. tetanggaan banget. Oke, untuk meningkatkan kebiasaan membaca ya, tapi menulisnya sudah biasa Iya ya. betul, Kak. Oke, gini, dalam satu hari ya kan 24 jam kan, pasti itu 24 jam. Adakah waktu khusus yang Retno sudah tentukan khusus untuk menulis? Adakah Iya, waktu khusus? kebetulan karena aku lagi ngerjain skripsi juga kan, Kak. Jadi memang ada waktu-waktu tertentu untuk aku menulis gitu. Boleh tahu waktunya kapan? Dari jam 10 ke atas biasanya. Karena kalau malam itu kan imajinasi sangat-sangat lancar banget gitu ya, Kak. Ya. Oke. Nah, nih teman-teman yang ada di room ini ya, kalau kita ingin menumbuhkan kebiasaan yang baik ya, nggak mungkin langsung tumbuh ya, harus siapkan dulu ya. Siapkan, misalnya kalau kita mau nanam, siapkan potnya dulu, wadahnya dulu. Nah, untuk meningkatkan keterampilan ya, baik membaca ataupun menulis, siapkan dulu waktu yang mau dimanfaatkan, yang kalian rasa layak dan cocok untuk kalian, misalkan mau meningkatkan keterampilan membaca ataupun menulis, siapkan dulu waktunya. Siapkan, jangan, ini ada waktu baca. Sudahlah, cukup sudah baca hari ini. Besok tiba-tiba, sudah hari ini nggak ada waktu baca. Nggak bisa begitu. Kalau mau dikembangkan, kita harus plotkan waktu, karena itulah tanda kita serius untuk meningkatkan keterampilan tersebut. Nah, kebetulan ini sebelum tidur ya, berarti ya, sebelum tidur. Dari kebiasaan tersebut, jangan berharap membaca hari ini bisa langsung menjadi kebiasaan, ya nggak bisa ya. Ini kan sudah ada waktunya nih kan, sebelum tidur jam 10 ya. Sudah diplotkan aja 10 menit, baca apa aja. Itu ya. Yang pasti plotkan dulu waktunya, lakukan kegiatannya. Nah, kebetulan menulisnya sudah, membacanya nih yang belum. Ya sudah, cari dari setelah plotkan waktu, cari referensi misalkan buku nih yang mau dibaca ataupun Al-Qur'an kan. Mulai dari yang paling awal, sudah siapkan khusus pada pukul 10:05 sebelum melanjutkan keterampilan menulisnya, baca dululah 10 menit. Walaupun yang kalian baca kadang merasa dipaksakan, ya sudah dipaksakan. 10 menit aja. Walaupun setelah baca, merasa, kayaknya nggak lengket baca apa yang tadi dibaca. Ya memang begitu. Kan namanya aja kita mau menanam ya, kebiasaan yang baik. Plotkan waktunya, laksanakan aktivitasnya. Walaupun pada saat hari tersebut, seminggu kah, sebulan kah, merasa hasilnya masih sangat minim. Tapi yakin dan percayalah, ke depan
itu akan menjadi sesuatu hal yang bisa memberikan keuntungan, manfaat untuk kita yang jauh lebih besar daripada sakitnya setelah sebulan membaca namun merasa tidak ada hasilnya. Itulah ya yang Kak Eri juga sudah terapkan dulu, merasa waduh kayaknya nggak ada manfaat kita baca regulasi kan, nggak ada manfaat. Tapi setelah kita Kak Eri ya ditugaskan di Kalimantan Utara sebagai guru garis depan. Guru garis depan itu adalah guru yang ditugaskan di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal. Tapi sebelum ditugaskan, diangkat dulu jadi pegawai, dikuliahkan dulu di pendidikan profesi guru. Baru ditugaskan ya di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal. Nah itu setelah bertugas, baru merasa manfaatnya. Begitu ada kebijakan, di saat ada sesuatu yang baru, kemampuan kebiasaan yang lama senang membaca regulasi, di saat kita mau mendalami sebuah regulasi, baca ya sudah enteng, mudah aja. Apa yang kita pahami itu mudah aja kita dapatkan. Di saat kita presentasi, di saat kita berbicara di dalam forum, mudah aja kita sampaikan. Karena kebiasaan yang lama yang sudah kita terapkan itu yang kita anggap itu tidak ada hasilnya, itu ternyata memang ada hasilnya. Dan pada saat sudah bertugas sebagai guru garis depan, semuanya terlihat. Begitu juga untuk Retno ya. Waktunya sudah plotkan 15 menit kah, 10 menit kah, walaupun merasa hasilnya kecil ya, sudah dibiasakan aja sudah. Nah, sesekali apa yang sudah dibaca dituliskan dalam untuk sebuah artikel kah, apa yang sudah dibaca ya, jadi sebuah tulisan apa ya di buku-buku tersendiri ya khusus yang apa yang sudah dibaca. Nggak apa-apa walaupun hasilnya merasa aduh sedikit betul nih. Ya sudah nggak apa-apa, kita bukan mau menuntut hasil tapi mau membentuk sebuah kebiasaan membaca tersebut. Seperti itu ya Reno ya. Waktunya sudah ada, sekarang langsung ke aksi nyatanya. Siapkan waktu 15 menit untuk membaca. Terserah baca apa saja yang dirasa menarik untuk dibaca, walaupun nanti setelah sebulan membaca merasa tidak ada perkembangan dan penambahan pengetahuan, ya tidak apa-apa, lanjutkan aja. Dan yakinlah pada suatu saat nanti kebiasaan tersebut akan memberikan hasil ya, dampak yang baik untuk dunia kerja ataupun prestasi Retno. Itu Retno. Oke Kak Eri, thanks banget ya Kak atas pemaparan dari pertanyaan aku yang sangat insightful. Thank you. Oke, terima kasih Retno dari Riau. Mungkin selanjutnya tadi itu ada Tia. Tia, mana nih Tia? Mau nanya ya Tia ya? Halo Kak, selamat malam. Iya Kak, aku mau nanya. Sebelumnya selamat malam Pak Eri. Terima kasih atas penyampaian materinya yang luar biasa. Question aku tadi sebelumnya udah ditanyakan sama kakak yang pertama, but it's okay, I have another question, yaitu di sini saya ingin bertanya terkait pendapat Bapak tentang digital literasi yang sekarang lagi we can say that lagi famous gitu. Apakah ini suatu tantangan bagi Bapak as a teacher atau sebagai seorang guru, di mana maybe bisa dibilang bahwa dari digital literasi ini peran guru itu hilang? Or jika iya, how can Bapak face that problem? Bagaimana Bapak face that problem? Thank you. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya yang sangat luar biasa ya. Perlu kita pahami bersama ya, walaupun dunia berkembang dengan pesat, teknologi berkembang dengan sangat modern ya, sebenarnya teknologi tidak akan bisa menggantikan seorang guru ya, tidak akan bisa menggantikan seorang guru. Kalau pengetahuan mungkin bisa kita dapatkan ya di Google, di referensi lainnya, tapi teladan, praktik-praktik baik, peningkatan sikap, teladan itu nggak mungkin kita dapatkan di media sosial ya, di bahan bacaan. Itu harus dibentuk ya, dan yang bentuk itu haruslah seorang, kalau di sekolah guru, kalau di rumah adalah orang tua. Nah, ada satu kondisi yang memang kita tidak mungkin bisa lari ya, ataupun berusaha untuk mengubah, yaitu adalah digital.
Tak mungkin ya kita lari dari kondisi yang memang semuanya sudah berbasis digital. Bukan hanya di sekolah, pemerintah pun juga mendesain semua sistem sekarang berbasis digital. Nah, tantangan sebagai seorang guru, bukan hanya guru, semua orang yang bekerja harus memiliki kemampuan yang lebih mendesain materinya, alat kerjanya juga harus berbasis digital. Nah, kebetulan kan di sini fungsi Pak Eri ya sebagai guru. Nah, kalau Pak Eri sebagai guru, tentu di saat Pak Eri mengajar, juga mengajarkan semua materi yang Pak Eri ajarkan itu harus menggunakan digital. Misalnya nih, untuk mengajar, kalau misalkan masuk di 5 kelas ya, 5 kelas. Tanpa digital kan harus menyampaikan secara lisan ya. Wih, kalau 5 kelas nggak putus-putus ya, pasti sudah selesai, sudah capek juga kan. Jadi Pak juga harus berpikir bagaimana caranya memanfaatkan digital, anak peserta didik senang belajar, gurunya juga tidak lelah dalam mengajar. Nah, mau tidak mau, Pak Eri juga menyusun sebuah video pembelajaran. Nah, kalau mau buat video pembelajaran kan harus terampil ngedit ya, harus bisa mengedit dan juga menguasai beberapa aplikasi yang sesuai dengan kebutuhan untuk membuat video. Mau nggak mau ya, harus buat video. Itu terkait dengan menyajikan materi pembelajaran. Jadi guru ya di dunia pendidikan harus menyesuaikan kompetensinya sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Itu nggak bisa lari ya, pasti harus seperti itu. Bukan hanya dalam pendidikan, di dunia kerja manapun, kalau memang konsumennya sudah bermain digital, maka semua kebutuhan harus disiapkan secara digital. Nah, kalau misalkan ujian, juga harus dibuatkan secara digital, karena memang kebutuhan di lapangan sudah cenderung ke digital. Namun yang paling penting ya, yang tidak boleh dihilangkan ataupun dikurangi adalah substansi materi pengetahuan yang ada di dalam digital tersebut. Jangan mentang-mentang digital, materinya yang seharusnya, misal ya, contohnya itu ada 10 soal dibuat jadi 1 soal. Tidak boleh seperti itu ya. Secara kuantitas tetap dipertahankan, secara kualitas juga tetap harus dipertahankan ya. Jadi walaupun posisi medianya sudah menggunakan digital, tetap ya kuantitas dan kualitasnya tetap harus dipertahankan. Nah, itu yang sudah Kak Eri lakukan ya. Karena di Duta Rumah Belajar, Kak Eri juga digembleng oleh Pusdatin, Pusat Data dan Teknologi dari Kementerian Riset dan Teknologi ya. Itu digembleng bagaimana cara mendesain video pembelajaran yang mudah dipahami dan menarik. Jadi Pak Eri kalau ngajar di kelas, sebelum masuk ke materi, nonton dulu video inspirasi. Setelah nonton, baru masuk ke menonton materi. Setelah nonton materi, baru kita kuis, tanya jawab seputar materi yang sudah ditayangkan. Kemudian kita baru berikan soal ujian yang berbasis digital. Itu sudah kondisi yang memang harus disiapkan sebagai seorang guru ya, karena memang semua peserta didik terkait dengan digital itu adalah sesuatu yang tidak bisa kita hindari dan elakkan. Kalau misalkan gurunya nggak memiliki kecakapan digital, ya sudah tertinggal ya. Tertinggal. Nah, harapannya ya kalian-kalian ini, kalau kalian nanti jadi guru, jangan sampai makin tertinggal ya, nggak menguasai digital. Kalau misalkan di dalam dunia kerja selain dari guru, misalkan di dunia medis, juga fasilitasi semua menjadi digital. Jangan sampai orang antri masih pakai panggil nama ya. Ya sudah, ketinggalan zaman ya. Sekarang daftarnya online dengan waktu yang sudah ditentukan, tinggal datang langsung masuk. Itulah fungsi dari digital ya, membuat sesuatu yang rumit menjadi mudah. Tapi kalau misalkan yang rumit menjadi sangat rumit, berarti nggak ada manfaat digital itu ya. Itu dari fungsi dari digital ya, memang mempermudah pekerjaan kita. Nah,
dari posisi Pak Eri ya, kalau misalkan dihadapkan dengan kondisi yang serba digital, berarti Pak Eri harus mengembangkan kompetensi di bidang digital tersebut supaya sesuai dengan kebutuhan peserta didik yang Pak Eri ajarkan. Mungkin itu ya yang bisa Pak Eri sampaikan. Oke, terima kasih Kak. Terima kasih ya Kak Tia sudah menanya. Selanjutnya mungkin karena ini semangat banget ya teman-teman di Duta 8, izin Bapak satu lagi pertanyaan boleh ya Pak ya? Oke, Dendi. Oke, satu lagi dari Kak Hamdan nih. Kak Hamdan boleh bertanya Kak? Halo, cek suaranya terdengar Kak? Terdengar Kak. Baik, salam cinta, salam juang. Karena dengan cinta kita berjuang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatannya. Saya Hamdan dari Duta Inspirasi Provinsi Kalimantan Timur. Izin bertanya Pak, mungkin ini langsung studi case juga dan mungkin keresahan gitu sebagai seorang mahasiswa ataupun juga mungkin siswa gitu. Misalnya saat presentasi ya, nah mungkin ada beberapa tipe pertanyaan gitu. Misalnya ketika seorang presentasi dia membahas terkait misalnya misalnya terkait sociopreneur misalnya. Nah, kemudian ketika membahas terkait sociopreneur ini, nanti pertanyaan yang muncul adalah pertanyaan sama juga gitu. Apa yang menurut Anda sociopreneur? Nah, kita mau menuntut bagaimana kemudian sebenarnya kita ingin menganalisis critical thinking-nya gitu. Kayak dalam landasan filosofis, historis dan lain sebagainya gitu. Nah, kebanyakan orang yang kemudian ketika ditanya hal-hal yang sulit, dia merasa diberatkan dan lain sebagainya. Mungkin hal ini juga relevan dengan Rocky Gerung gitu. Misalnya ketika ditanya, kenapa sih Bung harus pakai diksi-diksi yang berat gitu, atau bahasa-bahasa yang berat, kan mungkin nggak semua orang paham. Tapi kata Bung Rocky Gerung, ya kalau nggak seperti itu, bagaimana kemudian kita ingin menaikkan level kita. Nah, kesalahan yang terjadi adalah paradigma di mahasiswa dan siswa sendiri, gitu ya Kak. Kebanyakan mereka itu nggak senang sama mahasiswa atau siswa yang bertanya seperti itu gitu. Maunya bahkan kalau presentasi nggak mau ditanya bahkan. Padahal kan itu untuk meningkatkan literasi kita ya, bagaimana kita mendalami sesuatu hal di sudut pandang. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Walaupun tadi di bagian akhir terputus ya, terputus suaranya ya. Mungkin di tempat Pak Eri aja ya. Tapi yang paling tangkap adalah bagaimana menyikapi ya jika ada yang bertanya ya. Dari segi kualitas pertanyaannya sulit ya, sulit. Tapi dijawab dengan jawaban yang potensi jawabannya itu ya tidak mengena ya, bahkan mungkin dilarang untuk bertanya. Bukan hanya dilarang ya, mungkin yang bertanya yang sulit-sulit bahkan mungkin dikasih cap ya, dikasih statement yang kurang baik sehingga potensi orang yang bertanya tersebut yang kritis ya malah tidak ingin bertanya. Padahal kalau orang yang rajin bertanya tersebut kalau dilayani terus bisa saja potensi kemampuan berbicaranya, berpikirnya bisa terus meningkat ya. Gitu ya Hamdan ya. Iya, kurang lebih seperti itu Kak, sama juga terkait paradigma mahasiswa itu sendiri gitu, yang tidak mau untuk menaikkan levelnya gitu. Ya, ini bukan hanya di dunia pendidikan di tingkat mahasiswa ya. Kalau Pak Edi kan juga sedang pendidikan ya di program magister ya. Jadi posisi kita sebagai mahasiswa gini, jadi dalam dunia pendidikan ya, di saat kita melihat atau merasakan, menurut kita ini nggak layak, seharusnya dijawab dengan gamblang saja. Kalau nggak bisa ya bilang nggak bisa. Kalau memang harus dipending, bilang dipending. Jangan malah pertanyaan dibalik dengan pertanyaan, dijawab dengan pertanyaan. Akhirnya pertanyaan itu tidak terjawab. Yang ada malah menimbulkan keresahan di lingkungan masyarakat ya. Nah, di saat kita merasa bahwa orang yang kita dengar tersebut tidak baik ya, kita nggak bilang jahat ya, tidak baik, kurang elok, kurang pantas, sudah kita tidak mungkin masuk ke dunia yang bisa membuat kita terjebak, malah bisa ribut.
Nah, di saat kita melihat sesuatu hal yang tidak benar, kalau kita memiliki power untuk mengubah, ubah. Tapi kalau tidak bisa mengubah, bagaimana? Haruskah kita kelahi? Haruskah kita debat? Tidak. Bagaimana juga solusinya? Ya sudah, kita niatkan dalam diri kita, jika kita berada pada posisi di saat dosen itu berbicara, atau kata lainnya kita sudah jadi dosen, kita tidak melakukan hal yang sama seperti itu. Bisakah dipahami, Hamdan? Baik, bisa Kak. Bisa ya. Maksudnya gini, kalau kita ya mendapatkan satu contoh yang tidak baik dari dosen kah, dari guru kah, kita yakin ya itu tidak baik, dan kita tidak memiliki kemampuan untuk mengubah kondisi tersebut. Jadi kita ya, posisi yang terbaik adalah diam. Dan niatkan dalam diri, bukan diam aja ya, niatkan dalam diri. Kalau kita nanti jadi pemimpin, maka kita tidak melakukan hal yang sama. Tapi kalau memang pada saat itu kita memiliki ruang, kesempatan yang cukup untuk bisa berdiskusi, dan kita yakin kalau diskusi itu tidak malah memperkeruh keadaan, ya silahkan kita diskusi. Disinilah kritik, analisis wacana kritis ya, pemikiran kritis kita muncul. Kita bisa melihat keadaan secara utuh ya. Begitu kita rasa kalau misalkan kita debat tidak menimbulkan masalah yang lebih rumit ya, pasti akan menyelesaikan masalah, ya sudah, kita buka ruang untuk diskusi. Tapi jika kita rasa bahwa kalau kita debat malah memperkeruh keadaan, diam itu lebih baik. Tapi jangan hanya sekedar diam, niatkan juga di dalam diri, jika suatu saat kita menjadi pemimpin, jangan lakukan hal yang sama. Ya, itu yang harus kita niatkan. Dan itu juga sudah Kak Eri terapkan ya. Jika nanti kalau di ini ya, di tingkat nasional, Kak Eri ini sebagai Kapten Belajar ID untuk wilayah Kalimantan Utara. Kak Eri ada anggota yang harus Pak Eri dampingi, bimbing, latih ya, supaya mereka juga memiliki kecakapan, keterampilan yang sama. Jadi tidak menerapkan ABS ya, asal bos senang. Karena tipe ABS ini kan nggak baik ya. Pokoknya buat aja apa yang dimauin oleh pemimpin, asal pemimpin itu senang. Jadi di saat kita jadi pemimpin, jangan kita terapkan hal seperti itu. Kita tetap harus menjadi leader ya. Kita harus bisa mengayomi, memberi contoh baik kepada orang-orang yang ada di sebelah kita ya. Jangan menganggap teman di bawah kita ataupun bawahan kita itu sebagai bawahan ya. Anggap mereka adalah partner kerja. Sehingga pekerjaan mereka juga tidak akan terasa berat, dan pekerjaan kita juga akan diselesaikan dengan senang hati. Mungkin begitu ya Hamdan ya. Intinya, walaupun kita merasa lebih pintar, kadang ada kalanya diam itu lebih baik. Kalau memang kondisi diam itu adalah kondisi yang terbaik. Tapi kalau memang kondisi pada saat itu memungkinkan kita untuk berdiskusi, silakan diskusi. Mungkin itu saja ya, Hamdan. Baik, terima kasih Kak. Oke, terima kasih banyak Hamdan sudah bertanya. Mungkin Hamdan dari tim sudah penanya terakhir ya. Mungkin buat teman-teman yang tidak mempunyai kesempatan tanya, mohon maaf banget, nanti bisa boleh DM ke akun Instagramnya Pak Eri ya Pak ya. Nanti dihantui dengan teman-teman Duta 8 nih bertanya mengenai tentang literasi nih. Oke, baik. Mungkin selanjutnya kita mendengarkan nih sedikit closing statement dari Bapak, mungkin bisa diberikan Pak closing statement buat teman-teman Duta Inspirasi Indonesia batch ke-8. Oke, terima kasih Deli. Kita yakin ya bahwa setiap manusia memiliki talenta kelebihan masing-masing ya. Tidak ada manusia yang dilahirkan dalam kondisi yang bodoh ya. Pasti ada kekukusan ataupun kekhasan dari orang tersebut. Nah, yang menjadi pembeda ya antara orang dengan orang lain ya, kalian dengan orang lain adalah literasi. Orang yang terus berusaha belajar, membaca dan menulis, itulah orang-orang yang berhasil ya di masa yang akan datang. Tapi orang yang hanya duduk diam menikmati keadaan alam, sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang pasti akan menjadi
orang-orang gagal di masa yang akan datang. Jadi untuk kalian ya, adik-adik, teman-teman ya, yang sekarang sudah mulai berusaha untuk berkembang dengan mengikuti duta inspirasi, mudah-mudahan siapapun yang menjadi inspirasi tetap menjadi teladan dan selalu berusaha untuk mengembangkan kompetensinya untuk menjadi orang yang baik dan bisa nantinya menjadi orang yang sukses terus untuk bisa menjadi kebanggaan orang tua dan bisa ya intinya kita bisa membahagiakan orang tua kita. Mungkin itu saja ya Del. Terima kasih Deli. Bapak. Oke, baik. Selanjutnya mungkin kita ada sedikit kenangan nih Pak buat Bapak, buat operator. Mungkin bisa di share screen. Iya. Kita ada sedikit kenang-kenangan Pak dari Duta Inspirasi Indonesia. Oke. Bapak tidak bisa ini ya? Iya, tidak bisa ya. Oke, tidak apa-apa. Kita share ini ya Pak. Screenshot aja tidak apa-apa ya Pak ya. Nanti Deli kirimin ke Bapak. Oke, mungkin kata-kata lagi nih Pak buat apa nih Del? Oke, Deli ya. Sebelumnya Deli terima kasih banyak buat Bapak sudah mau memberikan ilmunya untuk coaching ketiga pada malam hari ini dengan tema pentingnya budaya literasi di dunia pendidikan. Sedikit kenang-kenang buat Bapak sertifikat dari Duta Inspirasi Indonesia. Oke. Terima kasih Deli. Terima kasih banyak Pak. Mungkin jika Bapak berkenan untuk meninggalkan tempat dan ada kegiatan lain dipersilakan Kak. Terima kasih banyak ya Pak. Oke Deli. Izin dulu ya Alif ya, soalnya Kak ini sedang di Jakarta ya, di Hotel Millennium ada kegiatan juga. Terima kasih Deli. Assalamualaikum. Terima kasih. Terima kasih Pak Eri. Jadi sertifikatnya moderator untuk kamu nanti di nanti enggak usah Kak, nanti aja biar Deli aja. Oh, atau enggak boleh nih buat Deli di screenshot gini. Halo Kak Deli, oke aku screenshotnya Kak Deli boleh bergaya. Aku spotlight dulu mana Kak Deli. Ini aku Raisen nih. Udah ya? Belum ya? Bentar ya Kak. Oke. Kak Deli boleh bergaya. Aku hitung ya. 1, 2, 3. Oke, thank you Kak Deli. Terima kasih. Oh ya udah nggak apa-apa. Oke, ada acara kita pada malam hari ini. Mungkin kita akan dokumentasi ya teman-teman. Dokumentasi coaching ketiga. Iya nggak sih Kak? Kak Rika, kita ada dokumentasi nggak? Iya, ada ya. Boleh. Izin ya, boleh yang mau di slide pertama silahkan raise hand. Duet guys ini jaringanku. Oke, aku hitung ya untuk slide pertama. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi untuk slide pertama. 1, 2, 3. Aduh, itu suara siapa ya? Suara kresek-kresek dari Deli ya? Aduh guys, aku jadi nggak lama banget nih.
Guys, ada yang bisa bantu untuk screenshot gak? Ini kayaknya aku susah banget buat ininya, ngirimnya. Sini saya screenshot Kak. Oke, boleh. Thank you, Kak Rifki. Slide pertama ya. Ulang. Bentar, jangan ada yang ngechat. Sebenarnya 1, 2, 3. Oke, sekali lagi slide pertama. Ketiga ya, 1, 2, 3. Oke, slide kedua. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Kok bertambah orangnya? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih semuanya. Terima kasih Rifki. Suara aku kedengaran nggak, guys? Kedengaran, Kak. Kedengaran, Kak. Oke, baik. Kita sudah di penghujung acara. Terima kasih banyak buat teman-teman dari 38 provinsi atas antusiasnya dalam bertanya maupun hadir di acara coaching ketiga kita pada kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangan yang Deli sampaikan tadi, atau mungkin kata-kata atau perilaku Deli yang mungkin kurang berkenan di hati teman-teman. Mohon dimaafkan karena manusia itu tidak ada yang sempurna, teman-teman. Deli akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk membuat summary coaching, kemudian juga absen, dan jangan lupa tag fasil-fasilnya dalam buat SG ya, teman-teman. Oh ya, link absen sebentar ya, Kak. Oke, gimana nih teman-teman yang tadi yang tidak bertanya, mohon maaf ya, Kak. Mungkin Kak Rizky ada tambahan atau Kak Rika? Halo semuanya. Aku susah banget buat Oke, aku buka dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak. Halo teman-teman, selamat malam. Wah, aku mau ucapin terima kasih banyak buat teman-teman semua yang udah hadir pada coaching malam hari ini, yang udah on time, udah berikan yel-yelnya dengan semangat, udah ada yang berani buat nanya, buat speak up, buat menjawab, berani untuk raise hand. Terima kasih juga yang udah on cam. Aku mau makasih banget. Aku tahu teman-teman semua di sini pasti banyak tugas, banyak kerjaan, tapi teman-teman masih menyempatkan waktunya untuk ikut coaching malam hari ini. Aku mau makasih banget untuk Kak Deli. Kak Deli, wah moderatornya cantik sekali malam hari ini. Moderator sangat semangat ya teman-teman. Pantas teman-temannya juga semangat. Makasih Kak Deli udah udah memandu acara pada malam hari ini dengan sangat luar biasa, aktif sekali. Terima kasih udah memberikan pemateri yang luar biasa. Materinya literasi yang ini sangat berguna banget buat kita ya teman-teman, bermanfaat banget untuk kita. Literasi itu emang penting banget. Aku mau makasih juga buat kakak-kakak Fasil untuk Kak Rizky, Kak Denny, Kak Asya, Kak Abdul Hamid, Kak Johan, Kak Diki, Kak Ardi, Kak Edo, dan semuanya nggak bisa aku sebutin satu-satu. Aku mau makasih banget udah saling bantu backup, udah reminder untuk teman-teman saling bantu untuk ingetin teman-teman wilayah yang lainnya, partnernya, partner provinsi, untuk selalu hadir di Zoom. Ini aku lihat masih ada yang belum hadir ya teman-teman ya. Kita pada malam hari ini yang nggak hadir dari wilayah 1, dari provinsi mana ya Kak? Kak Abdul Hamid. Oke, baik. Mungkin kalau untuk provinsi apa ya? Kurang tahu sih, saya belum ngecek sih. Tapi kalau untuk nama-nama yang emang nggak hadir sama sekali dan nggak ada konfirmasi, ada sih nama-namanya. Kalau untuk provinsi saya kurang ngecek gitu. Kan emang dari teman-teman juga ada yang rename udah sesuai gitu tuh. Ada yang
cuma namanya doang, provinsinya enggak gitu. Jadi ke sayanya juga ngedatanya mungkin sama teman-teman HRD agak sulit gitu. Oh, oke, thank you Kak Abdul Hamid. Aku mau reminder lagi teman-teman ya untuk rename namanya Duta Lapa, nama lengkap, sama nama provinsi ya teman-teman, agar nanti untuk di absennya tuh teman-teman ada gitu nongol. Untuk live coaching, aku mau minta maaf banget untuk 2 hari kemarin aku belum sempat respon teman-teman chatnya, tapi aku bakal respon satu-satu ya dari bawah. Untuk tema-temanya teman-teman udah siap semua atau ada yang belum dapat tema? Sudah, Kak. Sudah, Kak. Oke, untuk temanya tidak ada yang sama ya teman-teman antara provinsi satu dengan provinsi yang lainnya. Aku harap temanya semuanya beda. Tapi yang aku lihat untuk yang setor ke aku tuh temanya beda-beda sih. Udah bagus-bagus juga temanya. Oke, aku mau reminder lagi. Nanti untuk live-nya itu yang live pertama dari akun Duta Inspirasi Indonesia yang dipegang Putri ya. Jadi jangan laki-laki dulu yang live. Nanti kalau misalkan laki-laki dulu yang live menggunakan akun MM, nanti itu story live IG-nya tuh bakal kesimpannya di IG MM, nggak akan kesimpan di IG Duta. Jadi untuk live coachingnya yang pertama itu dari IG Duta, yang pegang Putri, nanti baru mengundang yang Putra, yang MM. Terus aku mau ngucapin terima kasih banget untuk program MM, DIT, DIL, DIP, DIY yang udah ngebuat konten, udah ngerancang konten semaksimal itu bagus banget. Aku speechless banget, teman-teman semua aktif banget di grupnya rame-rame banget. Terima kasih untuk Fasil MM, Fasil DIT, DIY, DIP maupun DIL yang udah ngegerakin banget teman-temannya buat aktif, buat ngejalanin kontennya. Untuk DIP semangat terus, aku udah ngeliat nih pelatihan-pelatihannya, gimana Kak Ardi pelatihannya. Aku lihat aktif banget ya untuk pelatihannya. Semoga untuk konten pertama cepat rilis ya Kak Ardi, aku tunggu. Untuk teman-teman yang dari provinsi Papua, provinsi Riau, NTT, itu aku lihat udah aktif banget di IG-nya, collab sama pasangannya tuh udah kena banget, ada yang bikin konten tentang apa tuh ya tadi aku lihat. Dari Papua, Riau, NTT, wah kalian keren banget. Untuk teman-temannya itu bisa jadi buat motivasi buat teman-teman untuk mengikuti jejak teman-teman yang lain. Nggak harus dalam bentuk video ataupun apa, tapi itu menurut aku kalian kreatif banget, inovatif banget, bisa bikin video sekeren itu. Aku aja belum tentu bisa loh bikin video sekeren itu. Aku mau kasih apresiasi banget teman-teman yang udah bikin video sekeren itu. Berarti kalian ini udah saling komunikasi ya sama partnernya ya, udah saling kontek-kontekan sampai ngerencanain bikin video sekeren itu. Apalagi tadi apa nih, ada yang part 1. Dari mana ya part 1 tuh? Riau ya. Itu berarti kan ada part 2, 3, 4, 5-nya gitu ya kalau ada part 1-nya. Itu keren banget. Betul. Thank you ya untuk yang sudah memberikan kontribusinya yang sangat luar biasa. Untuk teman-teman, jangan bosan-bosan ya di Duta. Kalau misalkan teman-teman ada satu divisi atau program atau teman wilayahnya yang tiba-tiba menghilang, tiba-tiba nggak pernah ikut coaching, tiba-tiba nggak pernah nongol di grup, boleh dirangkul lagi, boleh di chat lagi, dikabari ada apa, apakah ada kendala ataupun ada hal-hal yang bikin dia jadi bosan atau apa, boleh di-chat lagi ya teman-teman, dirangkul lagi teman-temannya. Jangan sampai teman-teman menjudge kalau dia tiba-tiba menghilang, tiba-tiba ghosting, tiba-tiba nggak mau berkontribusi, jangan seperti itu. Mungkin emang dia ada alasan untuk tidak nimbrung di grup, mungkin dia ada alasan dia ada kerjaan di kuliahnya, di sekolahnya, di kerjaannya. Jadi teman-teman kalau misalkan ngelihat ada temennya yang nggak aktif lagi, boleh di chat, dirangkul lagi, boleh ditanyain ada apa gitu. Jadi jangan langsung ngejudge, jangan langsung ngomong-ngomongin. Aku harap di sini teman-teman nggak ada yang ngegibah ya atau ngejudge satu sama lain, karena menurut aku nggak ada untungnya kita untuk ngegibahin orang lain, nggak ada untungnya kita buat ngejudge orang lain, belum tentu apa yang kita lihat itu benar, belum tentu apa yang kita dengar itu benar. Kalaupun memang kita ngelihat dia udah nggak aktif, kalaupun memang kita ngelihat dia udah kontribusinya udah tidak
kemarin gitu, itu teman-teman jangan langsung ngejudge gitu, teman-teman jangan langsung berpikir dia cuma beri kontribusinya di awal-awal doang. Mungkin emang dia ada alasan yang lain, untuk teman-teman yang lain kalaupun ada kendala, ada problem, kakak-kakak Fasil di sini tuh selalu welcome untuk kalian. Kita di sini keluarga kalian. Kalian jangan pernah mikir untuk sungkan buat cerita ke kita, untuk minta pendapat, untuk minta masukan. Kita semua di sini memang keluarga teman-teman. Kalaupun emang kita di sini suka slow respon, mohon maaf banget karena emang kita kan tahu ya kita kuliah, kita punya tugas yang lain. Tapi insya Allah pasti bakal kita bales kok. Kalau misalkan emang itu urgent banget, pengen bener-bener langsung dibales, spam chat aja nggak apa-apa. Tapi jangan telepon gitu. Spam chat aja nggak apa-apa untuk teman-teman semua. Aku harap kalian tetap semangat semua ya. Aku mau terima kasih banget atas kerja tulus teman-teman semua, teman-teman. Aku gimana ya, kalau misalkan ngelihat di grup itu teman-teman tuh semangatnya bener-bener, ya Allah aku jadi merasa bersalah kalau misalkan aku nggak respon teman-teman. Aku mau minta maaf banget teman-teman yang mungkin chat aku belum aku balas, bisa chat ulang ya teman-teman ya. Thank you semuanya. Mungkin dari aku segitu aja. Aku kembalikan lagi ke Kak Iki. Halo Kak Iki. Halo Kak Rika, oke. Dari aku tadi udah dirangkum semua sih sama Kak Rika. Jadi teman-teman di reminder lagi ya peraturan-peraturannya. Jangan lupa tulis di bio Instagramnya Duta Inspirasi batch 8 provinsi teman-teman, dan juga buat Wibonnya jangan diarsip ya teman-teman. Masih ada beberapa IG yang aku lihat masih teman-teman arsip gitu. Terus buat buat apa tuh? Buat live IG jangan lupa temanya aku tunggu ya. Ingat deadline-nya. Jadi semuanya mau pas baru mau live baru